Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Markiprot yang dimuliakan Allah, kamu sering merasa hidup terasa berat, rezeki seret, atau sering mengalami kesialan tanpa alasan? Bisa jadi, ada kebiasaan di kamar mandi yang tanpa sadar mengundang energi negatif ke dalam rumahmu. Kamar mandi bukan sekadar tempat membersihkan diri, tapi juga bisa menjadi sumber masalah jika tidak dijaga dengan benar. Ada 8 pantangan di kamar mandi yang masih diakini hingga kini, yang konon bisa menghambat rezeki dan keberuntungan. Apa saja? Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Berikut ini 8 pantangan di kamar mandi yang bisa membuat seret rezeki. 1. Membiarkan pintu kamar mandi terbuka. Dalam kepercayaan kuno, kamar mandi adalah tempat berkumpulnya energi negatif. Jika pintunya dibiarkan terbuka, energi buruk dapat menyebar ke seluruh rumah dan mengganggu keseimbangan rezeki. Feng Shui juga menyebutkan bahwa pintu kamar mandi yang terbuka bisa menyebabkan aliran energi positif tersedot keluar, membuat penghuni rumah merasa lebih cepat lelah, mudah sakit, dan sulit mendapatkan keberuntungan. Selain itu, kamar mandi yang pintunya selalu terbuka dapat menimbulkan kelembaban berlebih di dalam rumah, menyebabkan jamur, bau tidak sedap, dan udara yang tidak sehat. Ini bukan hanya berdampak pada aspek spiritual tetapi juga kesehatan fisik. Jadi, biasakan menutup pintu kamar mandi setelah digunakan. Ini bukan sekadar kebiasaan baik, tetapi juga dipercaya bisa menjaga keharmonisan energi dalam rumah, sehingga keberuntungan dan rezeki tetap mengalir dengan lancar. 2. Menyimpan baju kotor terlalu lama. Dalam kepercayaan kuno, baju kotor yang dibiarkan terlalu lama di kamar mandi dapat menjadi sumber energi negatif. Selain menimbulkan bau tidak sedap dan kelembapan berlebih, tumpukan pakaian kotor dipercaya bisa mengundang aura buruk yang menghambat aliran rezeki dalam rumah. Feng Shui menyebutkan bahwa kamar mandi adalah tempat membuang kotoran dan energi negatif. Jika baju kotor menumpuk di sana, energi buruk dapat menempel pada pakaian dan terbawa ke tubuh saat dipakai kembali. Ini bisa membuat seseorang merasa lebih cepat lelah, tidak bersemangat, atau sering mengalami kesialan tanpa sebab yang jelas. Agar rezeki tetap lancar dan energi rumah tetap bersih, biasakan segera mencuci pakaian kotor dan tidak menumpuknya di kamar mandi. Selain menjaga kesehatan dan kebersihan, langkah ini juga dipercaya bisa menghindarkan rumah dari hawa negatif yang bisa menghambat keberuntungan. 3. Tidak menutup kloset setelah digunakan. Dalam kepercayaan kuno dan Feng Shui, kloset atau toilet yang dibiarkan terbuka setelah digunakan dapat menyerap energi positif di dalam rumah dan membuangnya bersama aliran air. Ini dipercaya bisa membuat keberuntungan dan rezeki ikut terbuang, sehingga alirannya menjadi seret. Selain itu, toilet yang terbuka juga dapat menyebarkan energi kotor dan bau tidak sedap ke seluruh ruangan. Udara yang tercemar ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga bisa menimbulkan suasana rumah yang terasa lebih berat dan kurang nyaman. Maka dari itu, biasakan selalu menutup kloset setelah digunakan. Selain menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, kebiasaan ini juga dipercaya dapat menjaga keseimbangan energi positif di dalam rumah, sehingga rezeki tetap lancar dan keberuntungan tidak mudah pergi. 4. Membuang rambut dan kotoran sembarangan. Dalam kepercayaan kuno,
Rambut rontok dan kotoran yang dibiarkan menumpuk di kamar mandi bisa menghambat aliran energi positif dalam rumah. Feng Shui menyebutkan bahwa kamar mandi adalah tempat pembuangan energi kotor, dan jika saluran air tersumbat oleh rambut atau kotoran, maka aliran rezeki juga bisa terhambat. Selain itu, rambut yang berserakan di lantai atau tersangkut di saluran air dapat menjadi sarang bakteri dan menyebabkan bau tidak sedap. Hal ini bisa memengaruhi suasana rumah dan bahkan membuat penghuni merasa malas, lesu, atau mudah terkena nasib sial. Oleh karena itu, biasakan segera membersihkan rambut yang rontok setelah mandi dan pastikan saluran air tetap lancar. Selain menjaga kebersihan dan kesehatan, kebiasaan ini juga dipercaya dapat membantu menjaga kelancaran rezeki serta membawa suasana rumah yang lebih harmonis dan nyaman. 5. Mandi di tengah malam tanpa alasan jelas. Dalam banyak kepercayaan kuno, mandi di tengah malam tanpa alasan yang jelas dianggap sebagai kebiasaan yang dapat membawa energi negatif. Konon, waktu tengah malam adalah saat di mana makhluk tak kasat mata lebih aktif, sehingga mandi pada jam-jam ini bisa menarik perhatian mereka dan membawa aura buruk ke dalam kehidupan seseorang. Selain aspek mistis, mandi larut malam juga bisa berdampak buruk pada kesehatan. Air dingin di malam hari dapat menyebabkan suhu tubuh turun drastis, memicu masuk angin, dan bahkan melemahkan daya tahan tubuh. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bisa membuat seseorang lebih mudah merasa lelah, kehilangan semangat, dan sulit berkonsentrasi, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kelancaran rezeki. Oleh karena itu, jika tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya hindari mandi di tengah malam. Selain menjaga kesehatan, ini juga dipercaya bisa menghindarkan diri dari gangguan energi negatif yang dapat mempengaruhi keberuntungan dan keseimbangan hidup. 6. Tidak menjaga kebersihan kamar mandi. Kamar mandi yang kotor bukan hanya menjadi sarang penyakit, tetapi juga dipercaya bisa membawa energi negatif yang menghambat rezeki. Dalam banyak kepercayaan kuno, tempat yang kotor dan berantakan akan menarik aura buruk, membuat suasana rumah terasa lebih berat, dan bahkan bisa menyebabkan ketidakstabilan emosional bagi penghuninya. Selain itu, dalam Feng Shui, kamar mandi yang dipenuhi lumut, kerak, dan bau tidak sedap bisa menghalangi aliran energi baik dalam rumah. Jika energi positif terhambat, maka keberuntungan dan kelancaran rezeki juga ikut tersendat. Maka dari itu, biasakan untuk membersihkan kamar mandi secara rutin, memastikan lantai dan dinding bebas dari lumut, serta menjaga sirkulasi udara agar tetap segar. Selain membuat rumah lebih nyaman dan sehat, kebiasaan ini juga dipercaya dapat membantu memperlancar rezeki dan membawa keseimbangan energi positif ke dalam kehidupan sehari-hari. 7. Mengeluh atau marah-marah di kamar mandi. Tahukah kamu bahwa berbicara kasar, mengeluh, atau marah-marah di kamar mandi bisa membawa dampak buruk pada kehidupanmu? Dalam kepercayaan kuno, kamar mandi adalah tempat pembuangan energi negatif. Jika kita mengeluh atau marah di sana, energi buruk itu dapat diperkuat dan menyebar ke dalam hidup kita, membuat masalah semakin rumit dan rezeki semakin sulit datang. Selain itu, secara psikologis, berbicara dengan emosi negatif di tempat yang lembab dan tertutup seperti kamar mandi bisa memperkuat stres dan memperburuk suasana hati. Ini dapat memengaruhi produktivitas, kesehatan mental, bahkan hubungan dengan orang lain. Maka dari itu, biasakan untuk tetap tenang saat berada di kamar mandi. Jika ingin mengeluh atau marah, lebih baik lakukan di tempat yang lebih terbuka dan bernuansa positif. Dengan begitu, energi baik tetap mengalir, suasana hati lebih stabil, dan rezeki tidak terhambat. 8. Menghadap cermin saat mandi malam. Dalam kepercayaan kuno, cermin adalah benda yang bisa memantulkan bukan hanya bayangan kita, tetapi juga energi di sekitar. Jika kita mandi malam dan menghadap cermin, dipercaya dapat membuka portal bagi energi negatif atau makhluk tak kasat mata untuk mengganggu kita.
Beberapa cerita mistis menyebutkan bahwa melihat ke cermin saat mandi di malam hari bisa menyebabkan pantulan yang berbeda atau bahkan melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Selain itu, secara psikologis, bayangan diri dalam pencahayaan redup bisa menimbulkan ilusi yang membuat kita merasa tidak nyaman atau ketakutan. Dari sisi spiritual, aktivitas ini juga dikaitkan dengan energi yang tidak stabil. Mandi sendiri di malam hari sudah cukup berisiko bagi kesehatan, apalagi jika dilakukan di depan cermin. Oleh karena itu, sebaiknya hindari kebiasaan ini. Pastikan pencahayaan cukup, dan jika memungkinkan, jauhkan cermin dari arah pancuran atau bak mandi agar suasana tetap nyaman dan tenang. Itulah 8 pantangan di kamar mandi yang dipercaya bisa menghambat rezeki. Meskipun ini berdasarkan kepercayaan kuno, menjaga kebersihan dan kebiasaan baik tetap bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, dari semua pantangan tadi, mana yang masih sering kamu lakukan? Tulis di kolom komentar, ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.